Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Malam hari ini saya menyapa kita semua dalam kasih Tuhan. Saya percaya bahwa saudara-saudaraku seiman dimanapun berada, Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan bersuka cita, karena Tuhan yang hidup dalam kita adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, malam hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, ada beberapa renungan, beberapa ayat firman Tuhan yang saya mau share kepada kita, sehingga saya percaya bahwa firman Tuhan yang saya share kepada kita ini akan menjadi berkat bagi beberapa kita yang mungkin sekarang sementara ada dalam pergumulan hidup. Di dalam Mazmur 34 ayat 19 dan seterusnya, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini merupakan satu ungkapan hati dari seorang yang luar biasa, yaitu Raja Daud yang pada waktu itu, saya percaya dalam perjalanan hidup Raja Daud, dia memiliki banyak sekali pengalaman dengan Tuhan, baik di dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan yang lainnya, saudaraku. Sehingga pada akhirnya dia berkeputusan untuk dia dalam pertolongan Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus, Raja Daud dia boleh menuliskan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini yang tentunya kita percaya bahwa semuanya diilhami oleh kuasa Roh Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, dalam beberapa kesempatan Raja Daud ada pada posisi-posisi yang menurut manusia itu tidak enak, ya saudara ya. Bagaimana dia harus dikejar, bagaimana dia harus dicari-cari, bagaimana dia harus difitnah, bagaimana dia sudah melakukan kebaikan tetapi dinilai bahwa dia ini adalah orang yang jahat, difitnah dan semuanya. Akhirnya dia harus keluar dari istana raja, dia harus keluar, dia pergi mengembara ke sana ke sini, saudaraku. Nah, pada masa-masa itu dia ada pada titik di mana dia mungkin merasa patah hati, dia mungkin merasa ada masalah, ada tantangan dan seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tetapi kembali ada satu ungkapan yang keluar dari hati yang paling dalam Raja Daud dalam pengilhaman Roh Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Saudaraku, ini berita yang baik, ini berita yang luar biasa, ini kabar gembira bagi kita semua yang dimanapun berada, yang mungkin sekarang ini kita dalam kondisi patah hati, sekarang ini kita kondisi dalam gundah gulana, kita kondisi di dalam stres, depresi, atau kita berpikir bahwa tidak pernah ada jalan keluar lagi, kita berpikir bahwa hidup saya sampai di sini, kita berpikir bahwa masa depan sudah tidak ada bagi kita. Ingat, firman malam hari ini mengatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang setan itu berusaha setiap saat, dia berusaha untuk dia membalikan fakta daripada apa yang firman Tuhan katakan. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Nah, setan berusaha untuk mengasih satu pemikiran, satu doktrin dalam pikiran kita, dalam pikiran manusia, bahwa ketika mereka punya masalah, seakan-akan mereka merasakan bahwa Tuhan itu jauh. Ketika mereka punya problem, ketika punya tantangan, ketika punya perasaan patah hati, gundah gulana, dan sepertinya iblis membisikkan sesuatu ke hati mereka bahwa ini loh kamu sendiri, ini loh tidak ada yang perhatikan kamu, ini loh kamu dibiarkan sendiri, kamu sendiri yang menanggung, kamu sendiri yang menanggung, kamu punya beban, kamu sendiri yang memikul bebanmu, ini loh tidak ada yang perhatikan kamu. Dan saya katakan malam hari ini, itu semua adalah perkataan setan, itu adalah perkataan iblis. Yang benar adalah
Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Saudara masih ingat satu kisah di mana Tuhan Yesus menjenguk Maria dan Marta, lalu dia menjumpai Lazarus sudah meninggal, dan Tuhan Yesus sedih bersama-sama dengan Maria dan Marta. Tuhan Yesus merasakan, Tuhan Yesus merasakan apa yang mereka dua rasakan. Tuhan Yesus merasa sedih, bahkan Tuhan Yesus menangis bersama-sama dengan mereka berdua. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu turut merasakan apa yang kita sementara rasakan. Kita yang sementara dalam keadaan patah hati, jangan pernah berpikir bahwa engkau sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Tidak. Tuhan itu bersama-sama dengan engkau. Tuhan itu bersama-sama dengan engkau. Untuk itu saya anjurkan begini Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan begini, bahwa sementara hatiku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Ya Bapak Ibu ya. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia untuk mendahului mereka pergi ke rumah Allah. Jadi maksud daripada firman Tuhan yang mengatakan bahwa sementara hatinya gundah gulana, bagaimana dia berjalan masuk dalam kepadatan manusia, ini menggambarkan tentang bagaimana kondisi Bapak Ibu ya, bagaimana kondisi hati kita ya, bagaimana kondisi hidup kita dalam keadaan yang sebenarnya sementara gundah gulana. Ya saudaraku, sementara tidak baik. Sementara kita mengalami satu masalah, tantangan dan problema. Nah, dalam Mazmur 42, Mazmur 42 Bapak Ibu, ayat yang kelima dikatakan begini, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita punya rasa patah hati, kita punya hati yang penuh gundah gulana, kita punya masalah? Jangan pernah saudara berpikir bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan itu dekat. Kemudian lakukan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Sementara hati kita gundah gulana, dalam Mazmur 42 dikatakan bahwa bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Artinya begini saudaraku, sementara kita punya tantangan, sementara kita punya masalah, sementara kita punya problem apapun, yang harus kita pikirkan adalah bukan kita mengambil jalan pintas, yang harus pikirkan adalah bukan kita menyalahkan orang lain, yang harus kita pikirkan bahwa bukan kita menyalahkan Tuhan, yang harus kita pikirkan bahwa bukan kita mencari kambing hitam siapapun, tetapi yang hendak kita pikirkan adalah bagaimana supaya kita berjalan maju. Alkitab berkata, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Artinya bagaimana cara untuk kita dalam masalah kita, dalam problema yang kita hadapi, bagaimana cara untuk kita membawa diri kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena percaya saudaraku bahwa ketika kita membawa diri kita lebih dekat dengan Tuhan dalam tekanan, maka di situ pasti ada jalan keluar. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang sangat spesial, membuat mujizat. Tetapi ada beberapa hal yang menarik hatinya untuk membuat mujizat adalah ketika hatinya berbelas kasihan. Saudaraku, semakin kita dekat dengan Dia, kita menangis di kakinya, kita berseru kepadanya, kita merenggak seperti seorang anak di kakinya, hatinya pasti berbelas kasihan. Ketika hati Tuhan berbelas kasihan, maka sesuai dengan bukti-bukti dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus, semua mujizat, hampir semua mujizat yang Dia lakukan itu muncul dari berbelas kasihan. Maka berbelas kasihilah Tuhan, maka hati Tuhan penuh belas kasihan. Nah, saudara ya, jadi bukan kita melangkah jauh, ayo kita dekat dengan Tuhan. So, ketika semakin dekat dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Dikatakan, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Itu yang hendak kita harus lakukan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam orang-orang yang mengadakan perayaan. Artinya apa saudaraku? Jelas bahwa masalah boleh ada, tantangan boleh ada, problema boleh ada, patah hati boleh ada, hati gundah gulana boleh ada.
respon awal kita adalah jangan kita jauhkan diri kita dari Tuhan. Jangan kita kambing hitamkan orang lain, tapi bahwa diri kita dekat Tuhan. Percaya bahwa Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ya saudara ya, jadi kita semakin dekat kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan besar atas hidup kita. Demikian saudaraku renungan malam hari ini. Shalom. Saya Pendeta Marius Setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.